buka hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap terima firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Allah kita luar biasa. Amin. Haleluya. Saya buka masker ya. Boleh kan? Yes. Haleluya. Luar biasa ya. Saya rasa hadirat Tuhan benar-benar memenuhi tempat ini. Dari minggu kemarin, yang datang minggu kemarin, benar-benar terasa Tuhan Yesus tuh lagi mencurahkan Roh Kudusnya di tempat ini. Bahkan saya bilang sama Civeli semalam, wah ini saya khotbah hari ini itu Tuhan kayak bilang bahwa ini harus dilanjutin. Jadi saya merasa karena minggu lalu tuh benar-benar saya rasa lawatan Tuhan di tempat ini. Saya rasa waktu Bapak Gembala kita bilang tumpang tangan bagi yang merasa sakit. Saya nih nggak sakit, saya nggak punya penyakit yang mengganggu saya. Tapi kebetulan hari Sabtu kemarin itu saya lagi pusing, sakit kepala. Dan sakit kepalanya tuh nyut-nyutan sampai saya tuh bilang sama suami saya, aduh ini udah nggak tahan. Saya kalau udah, itu semua dampak sih karena Sabtu kemarin itu kita semua lagi hektik di apa namanya, in our family kita lagi banyak kegiatan. Dan waktu Om Bobi bilang tumpang tangan di kepala saya, cuman punya iman Tuhan. Ini rasanya nyut-nyutan banget, rasanya tuh pusing banget. Dan saya orangnya kalau sakit itu saya nggak ngasih tahu gitu, maksudnya saya kuat-kuatin diri saya gitu. Tapi waktu kemarin itu bener-bener sakit yang sakit, dan itu habis dari ibadah itu saya sama suami masih mau pergi ke Chunwan setelah Yunlong. Itu yang jauh banget, itu baru kali itu saya pergi jauh banget dari ke ujungnya Hong Kong. Jadi saya bilang, Tuhan kalau saya mesti pergi, saya percaya Tuhan Yesus kasih kekuatan, kesembuhan terjadi, pusing saya hilang. Begitu saya keluar dari tempat ini, saya memang doanya Tuhan selama perjalanan saya nggak pusing, balik ke rumah saya sehat. Bener aja tuh, mujizat terjadi. Keluar dari rumah Tuhan, keluar dari gereja ini, pusing saya hilang, saudara-saudara. Kasih kemuliaan yang mulia buat Allah kita. Pusing saya nyut-nyutannya hilang. Tapi memang saya doanya kan bilang sepanjang perjalanan nggak pusing sampai rumah. Apa namanya, sampai rumah sehat. Tapi saya percaya itu semua Tuhan yang kasih kekuatan, ya kan. Saya sakitnya reda, tapi sampai rumah begitu saya ribain badan pusing lagi, saudara. Tapi makanya saya berdoa harusnya pusingnya hilang dalam nama Tuhan Yesus, nggak cuma sampai rumah aja, ntar sampai rumah pusingnya timbul lagi. Jadi kalau doa tuh mesti jelas ya, saudara, harus hilang. Saya berdoanya sampai rumah sehat gitu. Jadi benar sampai rumah sehat. Di rumah tepar. Jadi tapi pusingnya hilang, mujizat Tuhan terjadi. Sampai Chunwan, ya ampun itu benar-benar ujung berung ya. Saya benar-benar baru kali itu saya ke Yunlong tuh saya pikir deket. Maksudnya ya apa sih, nggak ada yang jauh lah di Hong Kong. Tapi itu benar-benar jauh banget. Dan puji Tuhannya pusingnya hilang. Amin. Dan lanjut apa yang saya sampai semalam bilang sama Civeli, saya bilang aduh saya benar-benar rasain hadirat luar biasa Tuhan hadir di tempat ini, menjamah setiap kita, menjamah saya secara pribadi. Saya terbeban hari ini kita mau rasakan hadirat Tuhan yang lebih luar biasa lagi. Amin. Semua mau dijamah Tuhan, katakan amin. Amin. Haleluya. Hari ini memang temanya adalah yang diberikan sama saya adalah pujian dan penyembahan. Saya rasa untuk salah satu buat saya pribadi yang menjembatani saya untuk bisa ketemu Tuhan adalah buat saya itu lewat pujian dan penyembahan. Karena ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, kalau kita lagi-lagi belajar dari minggu kemarin, kalau kita membuka hati kita, kalau kita izinkan Tuhan menjamah kita, Tuhan pasti kasih kuasanya dalam kehidupan kita. Amin. Dan
ketika kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dan dinaikkan dengan sikap hati yang benar, kita tahu Tuhan pasti bertata dalam pujian kita. Menyembah Tuhan itu gak susah ya saudara. Dia baik kan? Kita tahu Tuhan Yesus baik. Kita hanya bilang, Engkau baik Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Itu benar kan terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa dia baik, dia dahsyat. Gak ada yang bisa lawan itu. Amin saudara. Jadi memuji Tuhan itu gampang. Karena kita berkata kebenaran. Apapun yang kita alami, ketika kita memuji Tuhan, itu kita bisa merasa dikuatkan. Karena kita rasa kita dekat sama Tuhan. Amin. Termasuk keadaan yang paling gak enak sekalipun, harusnya kita sembah Tuhan. Kita katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, katakan, Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kalau nyanyi, ngikutin liriknya, gampang ya saudara-saudara. Karena kita tahu ketika kita nyanyi, Yesus Kau sungguh baik, Yesus Kau sungguh indah. Kita menyebut atributnya Tuhan. Dia baik, Dia indah, Dia mulia. Dan ketika kita mengumandangkan itu, mengumandangkan atribut-atribut Allah, kita tahu bahwa sifatnya itu kekal dan gak berubah. Kalau kita tahu sifatnya Tuhan yang baik, yang indah, yang mulia, itu gak berubah, apapun keadaan kita tetap sembah Dia. Amin. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kumandangkan atributnya Tuhan, katakan, Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Katakan, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Amin. Haleluya. Indah ya kalau ada dalam hadirat Tuhan. Indah kalau kita sembah Tuhan setiap hari. Menyembah itu saya pelajari. Ada satu statement yang saya dengar dan itu jadi rema dalam kehidupan saya. Menyembah Tuhan itu bukan supaya, tapi karena. Lagi-lagi saya ulangin, menyembah Tuhan itu bukan supaya, tapi karena. 1 Petrus 3 ayat 18a berkata, saya bacakan aja. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Kita menyembah Tuhan bukan supaya kita terima berkat. Kita menyembah Tuhan bukan supaya Tuhan jawab doa kita. Kita menyembah Tuhan karena
Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Memilih kita jadi anaknya. Dan jadi umat pilihannya. Amin. Yesus menyerahkan nyawanya supaya kita yang percaya jadi selamat. Artinya saudara, Tuhan itu sudah all out buat kita. All out. Bahkan nyawanya aja dia kasih buat kita. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu all out sama kita. Maka kalau ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, harusnya kita juga all out sama Tuhan. Yang mau all out sama Tuhan katakan amin. Katakan amin. Ku mau memujimu. Katakan, ku selalu pujimu. Pandang wajahnya. Ku mau menyembahmu, oh Tuhan. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Baik, kita all out buat Tuhan. Sembah dia, katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, kau yang layak, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, amin. Kita harus jadikan memuji dan menyembah sebagai gaya hidup kita sehari-hari, saudara-saudara sekalian. Lagi-lagi bukan karena, lagi-lagi bukan supaya, tapi karena dia sudah all out sama kita. Karena Tuhan sudah lebih dulu setia sama kita. Dan setianya tuh gak pernah habis dalam kehidupan kita, saudara. Siapa yang merasakan kasih setia Tuhan sepanjang hidupnya sampai saat ini? Amin. Semua rasakan kasih setia Tuhan sampai saat ini. Amin. Saya selalu bilang dalam doa saya, Tuhan, kalau saya boleh ada sebagaimana saya ada di tempat ini, itu semua tuh karena kasih karunia-Nya Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah saya. Karena kalau cuman karena kita gak bisa sampai sejauh ini. Lewatin keadaan pandemik di mana kita jauh dari orang-orang rumah, apalagi saya jauh dari orang tua saya nggak bisa ketemu cucunya. Itu kalau bukan karena Tuhan yang kasih penghiburan, saya nggak bisa kuat sampai saat ini. Allah kita luar biasa dahsyat, amin. So we have to all out for Him. Haleluya. Banyak orang bisa nyanyi, semua bisa nyanyi, bisa ikutin lagu pujian, tapi gak semua orang bisa datangin hadirat Allah. Kisah Para Rasul 15 ayat 16. Ini adalah hari-hari ini adalah saat dimana Tuhan lagi mencari hati kita. Hati penyembah-penyembah Tuhan. Kisah Para Rasul 15 ayat 16. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Hari-hari ini Tuhan sedang cari hati Daud dalam diri kita. Hati Daud kembali. Tuhan mencari hati yang menyembah. Saya yakin
percaya bahwa penyembahan itu bukan sekedar bernyanyi, saudara. Lagi-lagi penyembahan adalah sebuah gaya hidup. Kita gak bisa asal nyanyi, gak bisa asal menyembah, gak bisa cuman berkata basa-basi, tapi kehidupan kita tuh bertolak belakang dengan apa yang kita katakan. Namun demikian, meskipun benar penyembahan itu adalah gaya hidup, di dalam perjanjian lama, kata pujian itu memiliki arti menyembah dengan penuh ekspresi. Waktu kita bilang all out, yang all out itu gak cuman sekedar hati, tapi ekspresi kita. Act of worship. Ini berarti penyembahan itu bukan, tadi lagi saya bilang, hanya hati, tapi benar-benar ekspresi yang dikeluarkan dari tubuh kita. Karena kita mau menyembah Tuhan, mau all out buat Tuhan. Sebab pujian itu artinya menyembah dengan segenap kekuatan, dengan seluruh ekspresi tubuh, tidak direm-rem, tidak ditahan-tahan, dan dengan sungguh-sungguh. Hati yang terbuka, ekspresi yang luar biasa. Saya pelajari di sini, saya mau sharing, saya dapat juga ada 7 act of worship atau tindakan menyembah. Mazmur 42 ayat 5 dan 6. Saya baca ayat 5, saudara baca ayat 6-nya. Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ayat 6. Dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allahku. Amin. Di sini di ayat 6 dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allahku. Kata bersyukur dalam Mazmur 42 ayat 5-6 ini di bahasa Ibraninya dikatakan yadah. Bahasa Ibraninya adalah yadah. Yadah. Yadah artinya adalah mengangkat tangan, memohon belas kasihan Tuhan dengan segenap ekspresi tubuh kita. Kalau kita lagi nyembah Tuhan, kita angkat tangan, kita gak cuma sekedar angkat tangan tuh. Saudara-saudara sekalian, kita angkat tangan, kita mau berserah sama Tuhan. Kita minta Tuhan turunkan kasih-Nya buat kita. Sebuah postur tubuh untuk datang kepada Bapa di sorga dengan berkata, Tuhan kasihanilah aku, sayangilah aku. Bayangin aja seperti kayak anak kita ya saudara. Saya punya anak yang kedua, si Lea. Itu kalau lagi dia di box bayinya, dia kan kadang-kadang suka nangis ya. Terus kalau dia angkat tangan, kan bayi kan ada bahasanya, dia angkat tangan mintanya diapain kalau dia angkat tangan? Digendong. Ya. Kalau anak kita nih, angkat tangan minta digendong, kita orang tuanya pasti akan menggendong ya. Walaupun ada teori-teori bilang gak boleh langsung digendong dan segala macamnya itu. Tapi hati itu kan gak bisa dibohongin ya. Anak saya kalau saya mau cuek dikit aja, kalau dia udah ma, wah saya gak bisa lawan. Iya gak bisa lawan, saya harus angkat dia. Kalau kita aja manusia, waktu anak kita angkat tangan, hati kita terenyuh terus kita mau gendong, apalagi Tuhan sama kita. Waktu kita sembah Tuhan, kita angkat tangan kita yadah sama Dia. Saya yakin hatinya Tuhan tuh ngeliat kita, oh sini anakku, gak usah berletih lesu dan berbeban berat. Datang kepadaku, aku gendong. Amin saudara. Jadi waktu kita yadah sama Tuhan, waktu kita menyembah, kita angkat tangan kita. Mari kita angkat tangan kita sembah Dia, katakan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku.
penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Sekali lagi, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Kalau kita angkat tangan kita katakan, Tuhan, gak ada yang sepertimu di dalam dunia ini. Aku mau serahkan semua beban, aku mau serahkan semua keluh kesah. Aku mau angkat tangan Tuhan, karena kami tahu Tuhan akan turun tangan dalam setiap masalah kita. Amin. Berikan kemuliaan yang maring pria buat Allah kita. Allah kita dahsyat, luar biasa. Act of worship yang kedua, Mazmur pasal 26 ayat 7. Sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Act of worship yang kedua dalam Mazmur 26 ini, kata syukur itu bahasa Ibrani adalah taudah. Taudah artinya sebuah sikap iman yang berkata, aku sepakat sama Tuhan. Meskipun apa yang aku minta dan doakan belum terjadi, tapi aku tetap percaya kepada Tuhan. Karena semua yang terjadi itu enggak keluar dari rencananya Tuhan. Amin. Jadi ketika kita taudah, ketika kita memperkatakan perkataan iman bahwa kita sepakat sama Tuhan, apapun boleh terjadi, tapi kita tahu jalan keluar sudah disediakan buat kita. Amin. Ya Tuhan, katakan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Walaupun masalah masih ada, katakan firman-Mu, firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Imani ini saudara, imani. Kemenangan sudah terjamin, aku percaya. Haleluya. Amin. Act of worship yang ketiga, kita belajar dari Mazmur 95 ayat 6. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sujud menyembah adalah act of worship yang ketiga. Bahasa Ibraninya dikatakan barak. Barak adalah sebuah posisi menyembah yang semakin jarang dilakukan di gereja. Karena kadang-kadang kita suka, saya sendiri juga ya, kalau lagi menyembah gitu ya, ada keinginan untuk berlutut gitu ya kalau, tapi kadang-kadang masih kedagingan, suka lihat kanan kiri, oh nggak ada, ya udah deh, ini aja, berdiri aja. Ini saya loh. Walaupun saya lihat nih, bukan saya lihat, walaupun saya rasakan Tuhan tuh udah panggil, aduh Tuhan, saya mau memuji Tuhan lebih lagi. Kalau kita menyembah Tuhan, apalagi kalau kita lagi sendiri ya, itu kan wah rasanya enak banget gitu, deket sama Tuhan, buat bangun mesbah sendiri. Tapi kalau lagi di gereja, itu namanya group action, ada istilahnya tuh group thinking. Kita ngikutin keadaan di sekitar kita. Tuhan mau hari-hari ini itu udah gak ada lagi di otak kita. Kita mau
Tuhan mau lihat hati kita itu yang fokus menyembah sama Tuhan. Gak peduli kanan kiri. Karena lagi-lagi dia sudah all out buat kita, saudara. This is the time for us to all out for Him as well. Mengekspresikan penyembahan kita, mengekspresikan pujian kita. Karena Allah kita dahsyat, Allah kita besar. Berlututlah antara kita dengan Tuhan. Cari wajahnya. Act of worship yang keempat, kita mau belajar di Mazmur 22 ayat 4. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Act of worship yang keempat, bahasa Ibrani-nya berkata dikatakan tehilah, yang artinya menyanyi untuk Tuhan. Tapi bukan sekedar hanya bernyanyi, tapi nyanyian itu dari dalam hati, yang mengalir secara spontan bersama Roh Kudus dan mengekspresikan sebuah rasa cinta yang dalam sama Tuhan. Tehilah artinya membangun hubungan intim dan mesra sama Tuhan. Ketika kita puji Dia, ketika kita sembah Dia, kita tuh membangun hubungan intim sama Dia tuh. Kita membangun hubungan intim sama Allah kita. Saat kita bermazmur dan berbahasa roh, saat kita rasakan Tuhan bertahta dalam pujian kita, itulah tehilah. Jadi waktu kita pemuji nih, waktu kita muji-muji, waktu lagi praise and worship, saat itulah kita harusnya alami hadirat Tuhan. Dekat sama Tuhan, fokus sama Tuhan. Amin. Lagi-lagi tehilah itu Tuhan bertahta di atas pujian kita. Act of worship yang kelima, saya belajar di Mazmur 150 ayat 3. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Act of worship yang kelima adalah zamar, yang artinya memainkan musik untuk Tuhan. Seluruh isi dari Mazmur 150 penuh dengan zamar, alat musik. Kalau kita semua, nggak semua di sini bisa main alat musik ya. Saya bisa main gitar, tapi chordnya terbatas. Cuman D, C, G, F, A. Tapi nggak perlu bisa main musik, saudara. Sekarang sekarang udah ada Spotify ya, atau YouTube, yang kita tinggal buka, dengerin lagu rohani. Saya hobi kebiasaan saya setiap pagi, kalau lagi perjalanan ke kantor, itu saya dengerin musik rohani, dengerin musik yang menguatkan. Karena menurut saya, kalau saya sampai nggak baca Alkitab dan nggak dengerin musik, itu ada sesuatu yang hilang. Kayak kekuatan saya hari itu setengah. Dan pernah nggak saudara merasa bahwa waktu kita lagi dengerin musik nih, tiba-tiba netes air mata. Ya Tuhan, aduh terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih udah diingetin lagi. Tuhan, terima kasih udah dikuatin lagi. Itu harus jadi gaya hidup kita ya saudara. Menyembah Tuhan itu harus jadi gaya hidup. Gak perlu lagi, saya bilang gak perlu bermain musik, tapi dengerin musik. Ketika kita dengerin musik, fokus nyembah Tuhan. Gak perlu berjam-jam, luangkan waktu 15 menit, 20 menit, bahkan 5 menit, 10 menit buat saya. Ketika kita fokus 5 menit yang bukan quantity tapi quality penyembahan kita, quality keintiman kita sama Tuhan. Ketika kita fokus, kita rasakan hadiratnya, kuasanya bekerja dalam kehidupan kita. Act of worship yang keenam,
Kita belajar ayatnya cukup panjang, gak perlu ditampilkan. Dari 2 Samuel 6 ayat 14 dan 20 sampai 23. Di sini cerita tentang Raja Daud. Semua tahu ya cerita tentang Raja Daud ketika dia menari-nari sampai orang pikir dia gila. Seorang raja mau menanggalkan kasutnya, menanggalkan jubahnya untuk menari-nari memuji Tuhan. Act of worship yang keenam, halal. Artinya mengapi-apikan diri untuk Tuhan. Dari kata halal ini muncul kata haleluya. Ini juga saya baru belajar. Haleluya itu artinya memuji Tuhan dengan berapi-api. Mengapi-apikan diri itu sudah sepantasnya, selayaknya jadi karakteristik gereja Tuhan. Pujiannya harus berapi-api. Rohnya harus berapi-api. Mengapi-apikan diri bisa melalui semangat memuji ya. Mungkin di sini kita semua ada yang terbatas untuk lompat. Ada yang terbatas untuk menari. Tapi ketika kita mengekspresikan dengan semangat, itu Tuhan lihat. Semangat kita yang berapi-api. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, lagi-lagi saya bilang, jangan pedulikan apa kata orang di sekitar kita. Atau apa yang sedang orang lakukan. Ketika kita memuji, itu hubungan pribadi kita sama Tuhan. Ketika kita lagi halal, lagi berapi-api memuji Tuhan. Tuhan itu disenangkan oleh penyembahan kita. Dan Tuhan akan jadi pembela kita. Katakan amin, saudara. Dan yang terakhir, act of worship yang ketujuh adalah syabah. Dalam Mazmur 47 ayat 2 dikatakan, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Syabah artinya bersorak-sorai untuk Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Katakan amin. Katakan haleluya. 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 Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Semua bangkit berdiri, katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Katakan haleluya. Haleluya. Saya percaya Tuhan melawat setiap kita di tempat ini. Amin. Jadikan pujian penyembahan gaya hidup kita sebagai orang Kristen. Karena ada dampaknya, saudara-saudara sekalian. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan dan menjadikan itu jadi gaya hidup kita itu akan selalu dipenuhi hadirat Tuhan. Ketika kita dipenuhi hadirat Tuhan, lagi-lagi kekuatan baru Tuhan sediakan buat kita. Setiap hari. Selain selalu ada dalam hadirat Tuhan, dampak menjadikan puji-pujian sebagai gaya hidup adalah hidup kita jadi penuh kuasa. Siapa yang mau hidup yang penuh kuasa? Amin. Jadikan hidup kita, gaya hidup kita dipenuhi pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji.
mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Ayo kita all out buat Tuhan, katakan oh, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita naikkan pujian ini dari awal. Namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, pandang wajahnya, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Mari kita sembah Dia. Oh, Keraramasiki, Yarama, Keraramasiki. Sungguh kami kagum akan Kau, sungguh kami kagum akan Kau Yesus. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah.
Hamba sudah berhenti berbicara Tuhan. Kami hamba percaya hadirat-Mu nyata buat kami semua di tempat ini. Lawatan-Mu nyata bagi kami setiap hari Tuhan. Kami mau jadikan pujian penyembahan jadi gaya hidup kami. Kami mau lebih lagi dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima lawatan-Mu hari ini. Haleluya.